Pemirsa, Anda masih bersama saya Kristi dalam dialog spesial Pak Kiai Nasibuddin. Tadi Anda menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada indikasi di Lampung Tengah sendiri bahkan masuk ke dunia pendidikan. Apakah ada cerita unik Pak di balik itu semua Pak? Paham radikalisme di dunia pendidikan? Oh ya, terima kasih Mbak Dasti. Jadi memang kalau kita cermati sekarang ini paham-paham itu sudah merasuk ke dunia pendidikan kita, bahkan sampai ke pendidikan yang sangat-sangat dasar seperti PAUD atau ke dalam kami itu TPA, TPQ itu kan, itu sudah merasuk ke sana. Sehingga ada kejadian unik ini Mbak di tempat saya ini, di kampung sebelah saya itu. Ini ada seorang anak masih usia dini, masih sekolah PAUD ini berani menyalahkan orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya itu hanya sepele, dia melakukan tradisi warga Nahdlatul Ulama seperti yasinan, kendurinan itu, ini disalahkan oleh anaknya. Dia bilang sama bapaknya, Pak, ini nggak boleh kan, ini kata guru saya. Lah ini kan sudah terindikasi bahwa ada sekelompok ormas yang sebutlah kita kelompok takfiri itu, yang selalu mengkafirkan kelompok lainnya, ini sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini ini untuk melawan atau menentang kebiasaan atau paham khususnya kita warga NU seperti tadi selamatan, kendurenan, itu kan tradisi kami Mbak, yasinan gitu. Nah ini kan alangkah paham seperti itu sudah menguasai dari semua lini termasuk pendidikan. Itu kan anak masih PAUD, itu masih anak paling 5 tahun lah. Itu sudah diberi pemahaman seperti itu sehingga berani menyalahkan kebiasaan orang tuanya. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau kepada khususnya warga Nahdlatul Ulama Lampung Tengah, ini ketika memondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya, ini harus tahu betul karakter pendidikan itu bagaimana. Yang kedua harus tahu afiliasinya kemana pendidikan atau yayasan itu. Sehingga nanti nggak terjadi Mbak, ada anaknya di pondok pulang malah membantah orang tuanya, debat orang tuanya, bahkan bertengkar dengan orang tuanya gara-gara hanya pemahamannya tidak sama dengan orang tuanya. Ini perlu antisipasi. Nah, karena itu saya sepakat tadi dengan Pak Dewan, Pak Slamet Anwar ini tadi sudah mengutip masalah kurikulum di pendidikan kita seperti PMP, kemudian PSBB ya, sejarah ini perlu dihidupkan kembali. Ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, paham sejarah ini, bahwa negara ini kan mereka bukan gratis Mbak, itu banyak perjuangan dari kiai, dari semua elemen itu berkiprah, sehingga nanti anak-anak tidak tercekoki oleh ajaran seperti itu, yang akhirnya juga nanti justru menjadi bumerang buat negara ke depan kalau tidak ditanggulangi sedini mungkin. Ya, baik, terima kasih Pak. Peran pemerintah juga sangat penting. Saya ke Pak Kiai Slamet Anwar. Bapak, lalu seperti apa Pak ini pendidikan ditunggangi oleh oknum-oknum seperti ini, gitu ya Pak ya? Bagaimana Anda sebagai anggota DPRD, sebagai pengawas pemerintah sendiri, bagaimana Anda memandang ini Pak di Lampung Tengah sendiri? Tentunya pemerintah tidak boleh kecolongan ya. Apa itu kecolongan? Ya tidak boleh lepas kontrol, bahwa edukasi pemerintah selaku penyelenggara negara harus hadir di tengah-tengah pendidikan, semuanya harus hadir karena bagaimanapun pemerintah adalah satu garda terdepan yang mempunyai tanggung jawab tentang pelayanan terhadap masyarakat, baik kenyamanan, ketentraman atau kesejahteraan. Ya dari awal itulah makanya akan tahu ada indikasi-indikasi pemahaman yang memecah belah anak bangsa. Yang mana anak bangsa ini sebenarnya sudah rukun, nggak ada masalah dengan dasar negara, dengan apa yang sudah ada di negara kita ini sudah. Kita kan tinggal mengisi kemerdekaan aja. Jangan sampai kemudian terjadi seperti negara-negara yang sekarang sedang berkecamuk ya, perang saudara, Timur Tengah, Palestina, kemudian Iran, itu negara-negara Islam, tapi mengapa pecah? Karena mungkin di
negaranya itu tidak dipelajari, merupakan satu komitmen bahwa negara ini harus dijaga bersama. Nah, kita punya tanggung jawab yang sama. Mau siapapun yang hidup di Indonesia, satu merah putih ya tetap harus benderanya merah putih. Dasarnya harus Pancasila, undang-undangnya 45. Kemudian persatunya Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita tali betul. Nah, pemerintah hadir di situ. Tapi kalau sudah pemerintah hadir, saya yakin siapapun yang mau melawan pemerintah, saya jamin nggak bakal menang, nggak. Orang itu bunuh diri. Nah, makanya saya sarankan teman-teman yang nggak sepaham dengan Pancasila, sudahlah, nggak usah ngelawan negara. Karena negara ini sudah jadi, sudah sempurna, tinggal mengisi pembangunan kita ini. Bagaimana sebenarnya pengawasan yang ketat sehingga radikalisme ini tidak semakin meluas, Pak? Bagaimana, Pak, agar ini tidak semakin meluas? Bagaimana pengawasan yang tepat, Pak, menurut Anda? Pengawasannya jelas, kita ini nggak bisa hidup sendiri, banyak pilar. Seperti sampaikan beliau selaku Ketua PCNO, ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau mengandalkan pemerintah, oke, sangat terbatas alatnya kan, tidak sampai ke kampung. Polisi juga jumlahnya berapa. Tapi kalau kita mencoba untuk merajut bersama, mengisi kemerdekaan, mempertahankan NKRI, nah ya apa yang disampaikan beliau tadi, pemerintah selalu bergandeng tangan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan ormas-ormas yang sepaham, seperti Nahdlatul Ulama yang memang ikut membangun, meletakkan prinsip dasar bernegara di Indonesia. Semuanya bukan rahasia lagi, udah jadi. Tinggal pemerintah duduk bareng, ada apa dibawa, selesai. Ada sinergi ya, Bapak ya. Baik, kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV, jangan kemana-mana, kami tetap lagi. Kami masih kembali.